Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madjikal jari wajmani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Kembali berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial muhasabah atau introspeksi diri, karena ini adalah bagian dari tafakur. Maka sebaiknya adab kita lakukan dengan baik. Sebelumnya ambil wudhu, bersihkan diri, jika perlu mandi junub, sehingga ketika nantinya melakukan refleksi atau introspeksi kita terasa segar. Sebelum masuk ke tahapan introspeksi, saya mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu introspeksi. Introspeksi adalah kajian pada diri sendiri. Kajian ini bisa kita dasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu, bisa tentang kepribadian kita yang selama ini telah kita tampilkan dan menjadi karakter, atau bisa juga kajian tentang sesuatu hubungan dengan rekan kerja atau dengan keluarga kalian. Maka batasi terlebih dahulu titik fokus perbaikan. Mengapa banyak orang di dalam menggambarkan introspeksi itu seperti halnya gambaran orang yang sedang bercermin? Ya, karena cermin itu tidak menipu. Apa yang kalian tampilkan saat kalian bercermin, dia akan tampil apa adanya. Namun media cermin ini harus kita perhatikan. Jika medianya cekung, maka tampak berbeda pula yang akan ditampilkan. Begitupun jika medianya adalah media yang cembung, maka yang tadinya kecil akan kelihatan menggembung pada bagian tengahnya. Jadi medianya harus adalah media yang datar. Kemudian lagi, jika kalian hendak memandang sesuatu dalam cermin, jika yang kalian pandang itu wajah kalian, kemudian kalian tutupi dengan masker semisal atau buku, maka wajah kalian tidak akan tampak. Misalnya mulut kalian tutupi dengan tangan, maka mulut itu tidak akan tampak, terhalang oleh tangan.
media ini juga harus bersih. Jadi tidak boleh ada noda. Kalau ada noda di dalam media tersebut, maka refleksi yang tampil, yang tadinya kalian tidak ada jerawat, kemudian media itu ternyata tertetesi oleh tinta, walaupun hanya setitik, maka akan ada tompel hitam pada saat kalian berselfie. Seperti itulah gambaran dari cermin. Dia akan menampilkan atau merefleksi diri kita apa adanya. Namun sesuai bidangnya. Jika datar, maka tampak apa adanya. Nah, makanya di sini saya menganjurkan dan sangat-sangat menganjurkan, lakukanlah wudhu terlebih dahulu. Kemudian setelah wudhu, lakukan mandi, jika perlu mandi junub. Nah, selanjutnya bersihkan diri kalian, hati kalian, dengan melakukan sholat taubat dan perbanyak istighfar. Barulah setelah adab itu kita selesaikan, bertawasullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika perlu kepada para aulia, dan juga mendoakan kepada orang tua, sehingga dalam muhasabah ini akan bisa benar-benar tampak jelas dan Allah merahmatinya. Selanjutnya, setelah bertawasul, maka berikanlah hadiah pada Rasulullah sebagaimana yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi perbanyak sholawat kepada beliau, sehingga kita didekatkan dengan beliau dan terbuka hijab-hijab yang ada pada diri kita. Ini baru bahasan tentang adab, belum masuk pada bahasan introspeksi yang sebenarnya. Jadi sebelum melanjutkan, sebaiknya tekan tombol subscribe dan like, sehingga makin bersemangat bagi saya sendiri untuk terus membuat konten perbaikan diri, tafakur, dan juga hal-hal yang terkait dengan ibadah, insya Allah. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang media. Sebenarnya media di dalam diri kita ini apa? Medianya adalah hati kita yang ikhlas, yang berserah pada Allah. Fitrah hati kita sebenarnya adalah suci. Kemudian kita kotori sendiri dengan perilaku buruk kita.
yang pada akhirnya tertutuplah cermin dalam diri kita untuk mengakui diri akan kekurangan. Itulah media yang akan kita gunakan, sehingga di sini hati yang kita mau jadikan sebagai media cermin itu adalah harus hati yang benar-benar ikhlas menerima untuk disalahkan dan sedikit demi sedikit dibersihkan dari kekotoran. Lantas bagaimana caranya membersihkan media tersebut? Membersihkan hati kita sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika syari wa madadika jari wa jamal bi fi kulli atari wa ala alihi washabihi. Rasulullah mengajarkan umatnya ketika bercermin dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Allahumma, ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana yang kau ciptakan diriku ini dalam keadaan baik. Fahasin khulqi, maka perbaikilah akhlakku. Amin. Insya Allah. Nah, doa ini dianjurkan oleh Rasulullah agar kita lakukan sebelum kita bercermin. Begitupun pada saat kita bermuhasabah. Doa ini karena pencerminannya ke hati, sampaikan pada hati, hadiahkan pada hati. Gunakan hati kita sebagai media cermin atau refleksi bagi kepribadian-kepribadian kita. Oh ya, jangan lupa siapkan buku atau kertas dan alat tulis seperti bolpen untuk mencatat. Karena apa? Karena Rasulullah dan para ulama juga menyampaikan nasihat yang baik. Tangkaplah ilmu dengan mencatat. Maka poin-poin yang kita peroleh dari muhasabah atau melakukan introspeksi di sini, catat apa yang kalian lakukan. Nah, itulah awal dari muhasabah atau introspeksi yang kita harus persiapkan. Selanjutnya pertanyakan pada diri kalian, apa saja kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kalian. Bicaralah dengan hati kalian. Lakukan ini pada malam hari, di saat tenang, di saat semua pada tidur. Di saat itulah momen yang paling tepat. Cobalah bertanya dan berkomunikasi pada diri kalian. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kalian. Dan kenali Tuhan yang menciptakan kalian.
Hilangkanlah segala hijab dan itikot-itikot buruk. La ilaha illallah, sehingga yang ada hanya Allah. Keakuan diri kalian yang merasa ini, merasa itu, hilangkan. Serahkan semua pada Allah. Catat semua keakuan-keakuan yang masih selama ini membelenggu kalian. Adakah kesombongan-kesombongan yang masih menjadi bagian dari kepribadian kalian? Karena keakuan inilah hijab yang terbesar, hijab yang menjatuhkan diri kalian. Tidak ada artinya diri kalian, amal kalian, dan segala yang kalian miliki jika ada sebiji darah kesombongan. Ini pun berlaku bagi saya. Makanya yang saya tampilkan saat ini adalah hal yang berkaitan dengan tafakur, muhasabah. Karena untuk melakukan perbaikan diri, yang terpenting adalah banyak-banyaklah bertafakur, mengakui diri bahwa diri kita adalah dolim. Kita telah melakukan banyak-banyak kesalahan di masa lalu. Catat segala keakuan-keakuan, segala kesombongan, pengakuan bahwa diri kita yang paling pintar, pengakuan bahwa diri kita yang paling hebat, dan lain sebagainya. Catat semua. Nah, setelah poin-poin kalian temukan, maka ikrarkan. Ikrarkan kembali syahadat. Nah, di dalam syahadat ini kita menafikan segala itikot-itikot kafir yang menutupi diri kita dengan kalimat tauhid, nafi isbat. La artinya hilangkan semua. La ilaha, hilangkan segala ha. Ha itu adalah itikat kafir, itikot yang menghijab diri kita dari memandang Allah. Illallah, la ilaha illallah. Ikrarkan kembali kesaksian kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kesaksian kalian atas Rasulullah Muhammad sebagai Rasul yang kalian ikuti, yang kalian panuti. Ucapkan 3 kali. Jadi setelah kalian melakukan muhasabah, ikrarkan syahadat. Kemudian ucapkan doa. Yang menyatakan bahwa diri kalian ridho akan Islam sebagai agama dan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Ucapkan 3 kali.
raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ucapkan 3 kali. Poin ini sangat penting sekali sebagai kata kunci penutup untuk memberikan keyakinan dan kesungguhan pada diri kita, benar-benar bertekad untuk menjadi lebih baik sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi. Akhir dari muhasabah. Sebelum kalian menutup muhasabah, lakukanlah berdoa dengan memohon pada Allah dengan doa Al-Fatihah. Dan pada saat kalian mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, saat itu yakinkan pada diri kalian benar-benar bermohon petunjuk jalan yang lurus dan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang terberkati dan dirahmati, dan tidak ingin menjadi bagian mereka yang zalim. Dan aminkan. Kemudian tutup dengan sholawat. Ini penting sekali, karena segala yang kita lakukan tadi dari awal hingga akhir ini ibarat orang telah membuka pintu hati. Janganlah pintu hati ini kemudian dimasuki oleh setan, kemudian berisi lagi kekotoran-kekotoran. Jadi tutup kembali pintu hati yang sudah dibuka. Membuka dengan Al-Fatihah dan juga membuka dengan sholawat, tutupannya juga sama. Ditutup dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan sholawat. Atau sebaliknya, tutup dengan sholawat kemudian diakhiri dengan Fatihah. Namun pada Fatihah yang terakhir, pada saat kita menutup, upayakan Fatihah ini tidak terucap, melainkan sirri, diucapkan di dalam hati, sehingga benar-benar menjadi penutup yang rapat sekali. Nah, untuk tutorial muhasabah ini saya sampaikan dengan singkat, semoga bermanfaat dan bisa memberikan perubahan yang berarti bagi diri kalian, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam beribadah dan berubah menjadi lebih baik. Allahumma inni as'aluka ya nalakal hamda la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma
kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Allahumma ya mukhalibal qulub sabit qalbi ya hadi. Allahumma aj'alni fi qalbi nuran wa fi sami nuran wa fi basri. Allahumma timlana bil iman. Allahumma timlana bil Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.